Halo, jumpa kembali ya dengan saya di channel Teknisi Mekso. Hehe. Oke, selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung dan terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu setia support channel ini ya. Oke, jadi di kali ini saya ada Samsung J7 Plus ya, atau J7 Plus ya. Jadi tidak bisa disentuh, dan ini kronologi kena air ya. Jadi di sini saya tidak akan membahas perbaikan kerusakan tidak bisa disentuh, namun di sini saya akan share yaitu trik dan cara melepas LCD AMOLED ya untuk Samsung J7 Plus ya. Oke, jadi di sini yang kita siapkan yaitu blower. Jadi untuk memanaskan sisi-sisi LCD, tak lupa mica, yaitu ini bekas touchscreen, dan ini minyak ya. Jadi bisa kawan pakai thinner, bisa juga pakai minyak kayu putih juga bisa ya. Dan untuk pemula yaitu memang sangat menyakitkan ya. Jadi untuk Samsung yaitu layar AMOLED yang melepas dari depan ini, dan itu sering makan korban, dan saya pun juga pernah merasa ya, jadi kena korban LCD Samsung AMOLED dan akhirnya tombok tul ya. Dulu saya Samsung A8 2015 ya, dan masih ingat. Namun di sini tetap memberanikan diri ya, karena memang modal nekat ya. Nah, di sini kita akan congkel pakai cetakan bekas ya di sini, dan coba saya teteskan sedikit minyak karena di sini tidak bisa langsung pakai touchscreen ya, karena memang tebal ya. Jadi satu-satunya cara ya kita jungkit pakai seng yang tipis, jadi untuk mencari celahnya. Nah, jika sudah masuk ya kita tinggal lanjutkan pakai touchscreen bekas ya, atau mica ya. Nah, untuk Samsung yang tipe AMOLED dari depan bukanya, terutama J7 Plus ini ya, jadi memang kita harus butuh kesabaran yang tinggi ya. Jadi kehati-hatian ini sangat penting ya. Jadi untuk mempermudah ya, saya gunakan ini ya. Jadi untuk melelehkan lem-lemnya ya saya panaskan. Jadi untuk melepasnya ya saya tetesi minyak ya. Dan untuk pertama ya kita tidak usah terlalu masuk ke dalam, jadi di sisi-sisi saja, jadi biar tidak kena LCD-nya ya. Karena AMOLED ini sangat tipis sekali ya, jadi selalu kita blower dan kita seset-seset pakai mica ya. Dan memang kita harus tahan napas ya kalau buka LCD Samsung seperti ini, namun jangan terlalu lama tahan napasnya. Itu bukan cari duit ya, namun cari anu. Di sini ada tombol back ya, dan reset. Nah, ini sering terjadi putus, namun untuk di Samsung J7 Plus ini tidak gampang terkena fleksibelnya ya, karena fleksibel di dalam.
Terkadang di HP Samsung yang lain tuh di sini ada fleksibel untuk back recent ya. Nah untuk J7 Plus ini tidak, jadi di dalam untuk fleksibelnya, jadi kita tidak terlalu khawatir ya, namun tetap hati-hati ya, karena walaupun fleksibelnya di bawah atau di dalam ya, kalau kita tidak hati-hati ya habis kena papat mika ya. Nah di sini kita pelan-pelan kita seset sampai sekeliling LCD sudah terbuka ya, dan jangan terlalu dalam untuk di bagian atas karena itu fleksibel ya. Dan seperti ini ya, jadi di area atas itu adalah area fleksibel ya, jadi batasannya di situ kita mulai hati-hati ya. Kalau untuk di bawah ini ya kita agak mendingan, dan di sini kita tusuk pelan-pelan, tidak usah diseset, dan kita tarik, kita mutar. Nah seperti ini sampai benar-benar di bawah LCD-nya ya. Jadi dipastikan di bawah LCD ya, tidak masuk ke dalam LCD ya. Jadi kita seset-seset ini, rupanya masuk di dalam LCD itu malah merusak ya namanya. Nah seperti ini, jika sudah masuk maka kita akan seset seperti ini ya, jadi sambil kita dorong-dorong. Nah kalau untuk di tepi ya kita seset, begitu masuk ke tengah kita dorong ya. Jadi tak lupa selalu dipanaskan ya, namun tetap hati-hati karena minyak ya. Jadi apalagi kalau pakai thinner, takutnya kepanasan. Ini kamera kalau ditekan 2 kali. Nah, tak lupa dikasih minyak ya. Jadi untuk Samsung memang agak susah ya, jadi AMOLED terkadang malah kalau ndak retak ya kena fleksibel, cuman itu saja ya. Jadi untuk Samsung AMOLED karena sangat tipis sekali, dan untuk di LCD ori ini masih kuat ya, tidak gampang pecah ya. Namun kita resikonya hanya fleksibel ya, karena kita tidak bisa melihat, hanya pakai perasaan. Dan seperti pepatahnya Mbah Jahit, yaitu kalau wani ya aja wedi-wedi, nek wedi ya aja wani-wani ya. Sini kita harus nekat ya. Namun nekat pakai perasaan ya di sini, jadi tidak asal nekat ya. Nah seperti ini, kita pelan-pelan kita tarik, kita dorong, dan tidak usah terlalu terburu-buru ya. Jadi hanya karena kita terburu-buru lalu nombok, itu sangat menyakitkan hati ya, dan pastinya itu akan membuat kita patah semangat ya kalau sudah nombok. Nah karena untuk di AMOLED ini lemnya sampai ke tengah ya, jadi di bagian bawah fleksibel itu lem sampai ke tengah ya. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Nah didorong terus sampai menembus ya antara LCD bagian kanan dan kiri, jadi mika kita sampai menembus. Berarti lem di tengah sudah lepas ya kalau sudah menembus. Nah kalau sudah lepas bisa kita buka sedikit dari bawah seperti ini ya. Nah di sini kan agak bagian atas yang belum terlepas ya. Nah bisa kita tambahkan minyaknya dan diseset-seset, namun di situ ada fleksibel ya, jadi
tetap hati-hati dan tidak usah terburu-buru ya. Dan sambil dirasakan ya, kalau memang kita tarik berat terasa nyangkut ya kita kasih minyak lagi, jadi seperti itu ya. Jadi tidak usah dipaksa ya kalau memang terasa nyangkut, karena kita tidak tahu itu nyangkut lem apa fleksibel ya. Ya kalau kita tahu ini lem ini fleksibel sih enggak masalah ya, kita babat terus ya. Dan seperti yang sudah saya lakukan, yaitu kalau memang sudah terbuka bagian bawah itu sudah dipastikan aman ya. Nah kita tambahkan panasnya lagi, jadi biar bagian atas terlepas ya, karena detik-detik penentuan ya, jadi antara fleksibel dan lem di bagian atas tuh ya. Jadi kita sambil angkat dipanasi seperti ini, maka dia dengan pelan akan terbuka ya, namun ya tidak terlalu panas, tidak usah terlalu panas biar tidak merusak LCD nya ya. Nah sudah panas rata, lalu saya akan tambah minyak lagi dan kita tusuk-tusuk ya, jadi sambil diintip apakah sudah kelihatan fleksibelnya. Jadi kita angkat sebelah bawah, dan untuk LCD ori ini tidak gampang pecah ya, kalau cuma kita angkat sedikit atau melengkung sedikit tidak ada masalah ya. Namun kalau bukan ori ini udah pecah ya, kita gini kan. Dan sini ini sangat membantu, ada anti goresnya jadi agak kuat. Nah jika sudah terbuka sini, maka kita sambil pelan-pelan disesetnya ya, jadi ini atas tuh fleksibel. Nah kita tusuk-tusuk seperti ini, jadi kita dorong-dorong saja, nggak usah dibabat, nggak usah diseset, karena sudah perbatasan antara lem dan fleksibel ya. Jadi kita sambil intip, sambil disungkit di bawah, jadi biar terlepas ya. Nah ini udah mau terlepas, namun masih ada nyangkut lem di tengah ya, jadi antara mepet dengan fleksibel ya. Dan di sini saya pun tidak berani untuk nyeset ya, jadi cuman saya dorong-dorong seperti itu. Nah didorong-dorong seperti itu pelan-pelan. Jadi LCD ori kalau sempat kita gantinya ya otomatis nggak bisa tidur ya gara-gara nombok. Namun kawan-kawan jangan sampai, yaitu sering berlatih dan yang pastinya ya kita memberanikan diri. Nah seperti ini ya, jadi aman sentosa, tidak mati ya LCD nya. Wih mencelat. Mana tadi ini? Oh ini ya. Oke jadi saya akan lihat ya, jadi untuk kondisi konektornya aman walah, namun di sini bisa kita lihat ya sampai gosong remuk kayak gini ya. Kok bisa ya? Jadi mungkin kena air jadi gosong, karena di situ tegangan semua ya, jadi untuk jalur touchscreen. Coba saya akan buka dan bersihkan ya, apakah ini masih bisa diselamatkan ya. Dan kebetulan kemarin saya konfirmasi dengan usernya ya, jadi kalau memang bisa diganti, kalau memang harus ganti ya ganti, tapi kalau memang bisa diakalin ya kita akalin ya. Jadi
sesuai perjanjian kita kemarin ya. Dan coba saya akan lihat ya, jadi untuk di konektornya ini apakah bisa di jumper. Kalau bisa di jumper ya saya jumper ya, karena sudah memprihatinkan ya kalau kita lihat kondisinya. Dan ini sangat susah ya dilepas ya, nancap. Jadi karena gosong apa karena karatan kita juga tidak tahu ya. Jadi konektornya nempel sekali, dan bisa kita lihat ada yang ngompong satu ya untuk konektor touchscreen-nya. Coba saya akan cungkil lagi. Nah, ini sampai lengket ya. Oke, bisa terlepas ya. Dan bisa kita lihat di sini karatan ya. Jadi karatan sampai kosong seperti ini. Coba saya kerok ya. Jadi pakai cutter apakah masih bisa disolder ulang. Nah, disitu kan banyak yang ngompong ya. Kita sikat-sikat di konektornya. Coba kita lihat, dan saya akan solder ulang apakah bisa dirapikan dengan disolder ulang, apakah memang sudah terlepas kuningannya. Jadi saya akan coba rapikan kembali. Saya tak lupa dikasih fluk jadi untuk merapikannya ya. Dan sepertinya di tengah hilang ya. Jadi untuk jalur di tengah sudah hilang, tinggal di pinggirnya ya. Kalau saya perhatikan memang sudah hilang ya di tengah ya. Nah, bisa kelihatan ya, jadi di pinggir saja. Dan ini konektornya sudah gosong ya. Jadi memang sudah hilang pinnya ya. Jadi ada 2 pin yang gosong hilang. Dan tidak memungkinkan untuk dijumper ya, karena memang sudah seperti itu kondisinya. Dan saya jumper juga malah risiko ya, jadi takutnya malah konslet. Nah, bisa kita lihat ya, sampai ompong seperti itu ya. Dan ini sampai nyatu ya, jadi untuk kaki-kakinya. Tapi kalau untuk LCD masih mulus ya, jadi di sini saya putuskan ganti saja ya. Jadi tidak akan saya jumper, dan konfirmasi sama user saya ganti saja. Oke, terima kasih.